Selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik tentang petani muda. Karena kita dapat ketahui per hari ini banyak anak muda yang asing dengan dunia pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khulu Geladim, bisa dipanggil Luki. Saya berumur 22 tahun. Sekarang saya menggeluti pertanian di bidang hidroponik. Sebenarnya ini nggak terlalu berhubungan, tapi saya dulu berkuliah di Politeknik Negeri Jember pada jurusan agribisnis. Kemudian kalau SMA-nya ya SMA negeri biasa. Sekarang menetap di sini. Saya melanjutkan, kan kalau yang agribisnis itu saya D3. Kalau sekarang saya lanjut ke D4 agroindustri. Masnya ini fokusnya bertani itu apa, Mas? Tanamannya apa? Mulai dari awal hingga sekarang, Mas. Kalau boleh tahu bentuk komoditasnya yang diutamakan dari hingga gini. Kalau hidroponik itu lebih fokus ke komoditas hortikultura, jadi sayur-sayuran gitu. Kalau dulu saya pernah mencoba seperti kangkung, kemudian sawi, seledri, sama selada ini. Cuma yang paling memungkinkan pasarnya itu selada, sedangkan yang lainnya itu harganya kurang. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang selada berapa, Mas? Harga jualnya kalau Mas? Kalau sekarang itu berkisar antara 20 sampai 25.000 per kilo. Itu kalau di tengkulak. Kalau di semisal kita punya langganan sendiri, kita bisa menentukan harganya sendiri. Semisal jadi 25 sampai 30 itu nggak apa-apa. Akhir-akhir ini kan sedikit hujan dan udaranya sedikit panas, Mas ya. Apalagi kalau siang bahkan malam tuh saya kadang juga merasa panasan juga. Nah, kalau boleh tahu Mas, apakah itu juga berpengaruh Mas ya pada hidroponik kayak gini, Mas? Kalau cuaca itu sangat berpengaruh. Soalnya untuk komoditas lada ini butuh panas harian, cuma panasnya nggak boleh yang terlalu panas banget gitu. Jadi ini dari kemarin saya emang kan suhunya nggak stabil, panasnya sampai berapa puluh derajat gitu. Jadi seladanya itu daunnya banyak yang mengkerut-mengkerut gitu Kak. Oh, apa yang iya iya Nah, iya. ngerti kan? Ya. Kemudian saya untuk mengatasi itu ya saya ambil inisiatif seperti saya tambahkan paranet. Jadi mulai jam 7 sampai jam 10 itu saya buka paranetnya. Kemudian kalau udah lewat jam itu saya tutup. Soalnya di atas jam itu biasanya panasnya emang sangat panas banget. Kemudian kalau untuk hujan itu mungkin pengaruhnya pada lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu jadi gampang tumbuh hama. Tumbuh gulma. Gulma. Ya, rumput-rumput seperti ini Oh, kan iya banyak. iya iya. Kan kita tahu ya Mas, seper hari ini tuh kan eh, kita kalangan muda itu asing dengan dunia pertanian. Bahkan jarang sekali sekarang anak muda itu nyemplung langsung ke sawah atau perkebunan ya. Kalau boleh tahu motivasi Masnya itu ini untuk menjadi petani muda apa ya Mas ya? Sebenarnya itu apa? Karena ya memang agak linear sedikit dari jurusan saya. Kemudian juga saya memanfaatkan peluang yang ada. Jadi adanya pipa-pipa bekas tadi membuat muncul inisiatif saya untuk berhidroponik ini juga. Kemudian motivasi yang paling besar yaitu dukungan dari pengasuh pondok. Pengasuh sangat mensupport saya seperti menyediakan tanah, fasilitas lain-lain seperti bambu ini saya nggak beli, saya disediakan oleh pengasuh pondok. Kemudian juga dari listrik dan lain-lain sebagainya. Jadi itu salah satu yang membuat saya eh, termotivasi untuk tetap melanjutkan usaha hidroponik ini. Hasil pertanian ini diolah, dijual atau dimanakan? Gimana? Kalau untuk selada ini langsung dijual Mas. Jadi kita udah punya kayak langganan, kemudian juga ada tengkulak gitu. Kalau langganan sudah nggak kuat menampung, baru ke tengkulak gitu. Kalau langganan biasanya toko-toko sayuran di pinggir jalan itu sudah saya stoki semua gitu. Kalau boleh tahu sistemnya itu Masnya naruh langsung bayar apa nitip barang gitu Mas? Eh ada dua Mas, ada yang langsung bayar, ada juga yang memang nitip gitu. Dan seper hari ini masih rame Mas itu. Masih ramai. Bahkan sekarang kalau sampean keliling-keliling itu selada itu cepat sekali habisnya. Jadi sekarang masih ada bergelantungan di toko-toko sayur, besoknya udah habis gitu. Jadi emang permintaannya masih cukup ramai kalau sekarang. Satu kali panen tuh menghasilkan berapa biji atau ya apa Mas?
Eh, Satu mungkin kali kan panen. saya panennya ini tiap meja instalasi ya, kan ini ada Hmm. 1, 2, 3 dan di sana. Biasanya tiap satu meja itu estimasinya mungkin sekitar 300 sampai 400 ribu mas panennya. Atau kalau dikilokan mungkin sampai berapa ya? 10 sampai 15 kilo lah mungkin. Seperti itu. Jadi tinggal dikalakan saja. Mungkin ini panennya per tiap minggu mas. Jadi 1 minggu 1 meja, 1 minggu 1 meja. Sampai sana genap sampai 1 bulan gitu sistemnya. Panennya 1 bulan sekali mas. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Iya toh mas. Ya emang ini kan digilir ini. Ini umur 4 minggu, 3 minggu, 2 minggu gitu dan seterusnya. Oh berarti masnya ini 1 minggu sekali jual 1 meja. Iya. Panen saya 1 meja. Iya, emang itu Oh. salah satu cara supaya supply dan demand dari penjualan sayur ini tetap seimbang. Jadi kalau semisal kita satu greenhouse ditanam serentak, nanti otomatis panennya akan banyak. Pasarnya malah nggak kuat nampung, malah harganya anjlok. Jadi ini apa solusinya seperti itu, harus ada penjadwalan panen begitu. Selain dari modal dana nih mas, segi mental atau ya apa mungkin dari pengalaman mas itu ada nggak mas untuk mungkin kali bisa memotivasi petani-petani muda juga yang seperti mas gitu Kalau gimana? dari segi mental pasti, karena kita ini berlatih berwirausaha ya. Jadi kita baik dalam pembudidayaannya maupun dalam penjualannya kita ini bertemu dengan berbagai macam orang. Jadi kita Hmm. kayak melihat lebih luas lagi bagaimana sih orang-orang di luar dalam berbisnis berwirausaha seperti itu mungkin Mas. Jadi ini juga merupakan salah satu tahap belajar bagi saya untuk memulai berwirausaha mungkin dalam bidang apalagi mungkin dalam yang selanjutnya apa yang perlu saya lakukan seperti itu mas. Iya, iya. Jadi dapat kita kan selain modal dana masnya ini juga eh, bermodalkan pembelajaran berwirausaha ya Iya. gitu mas ya. Ya teman-teman mungkin bisa dicontoh ya, ini adalah petani muda di dunia modern saat ini ya teman-teman. Eh, di mana pengembangan mental juga cukup penting dalam menghadapi rintangan dalam berusaha. Kalau boleh tahu, masnya sedikit tahu nggak tentang pertanian modern? Oh, Menurut masnya gimana pertanian modern? kalau pertanian modern itu biasanya ini mas, pertanian yang sudah mengandalkan teknologi. Jadi kita nggak cuma berpacu pada tenaga kerja saja, tapi juga mengandalkan teknologi untuk memudahkan seluruh aspek dalam sistem pertaniannya. Pertaniannya. Mungkin seperti itu. Kalau Iya, iya. seperti sepengetahuan saya. Berarti dapat dibilang hidroponik yang masnya buat ini sudah termasuk pertanian modern mas ya? Karena Bisa menggunakan termasuk, banyak teknologi ya mas ya sekarang. Seperti pompa, ya. terus Kalau ini sebenarnya masih sederhana, Mas. Masih sederhana, Mas. Kalau yang lebih maju itu sudah serba otomatis semua. Jadi, oh semisal penambahan nutrisi, iya. pengaturan suhu, kemudian seperti buka tutup atap itu kalau yang emang sudah canggih itu serba otomatis semua. Hmm, Biasanya ada di greenhouse yang sudah besar seperti itu, Mas. Kalau ini kan masih skala hobi, masih skala kecil. Jadi ya sederhana dan apa adanya. sedikit pengetahuan dari masnya mas. Dampak-dampaknya apa saja sih mas? Dampak Pertanian dalam modern apa? itu. Dalam Ya hal dalam hal masyarakat, untuk masyarakat. oh, kalau pertanian modern itu sebenarnya eh, dampak yang pertama itu mungkin ini mas, bagi petaninya ya mas. Hmm. Petani itu kalau sebelum modern, misal masih tradisional itu kayak contohnya padi itu 1 tahun mungkin cuma mampu panen 1 atau 2 kali saja. Ya. Sedangkan kalau sudah menerapkan pertanian modern itu bisa sampai 4-5 kali panen dalam 1 tahun. Jadi eh, dampaknya itu mendorong produktivitas lebih tinggi seperti itu. Kemudian dari sisi tenaga kerja juga eh, petani tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa tenaga kerja karena sudah ada mesin, sudah Sudah ada ada teknologi yang teknologi-teknologi canggih. yang membantu petani. Oke, Kemudian oke. dari segi waktu juga lebih cepat dan lebih efisien. Dampak negatifnya menurut Mas ya apa? Kalau dampak negatif itu mungkin dari sisi tenaga kerja, Mas. Karena kan tenaga kerja seperti buruh tani itu bakal tergantikan oleh teknologi yang ada. Iya, iya, iya. Jadi mungkin seperti itu.
perbandingan Mas, perbandingan pertanian modern dengan pertanian Tradisional, tradisional konvensional dari ya. dulu ya apa Mas? Melihat dari kacamata Masnya sebagai petani modern saat ini Mas. Ya, tentunya kalau perbandingannya mungkin banyak sekali. Yang pertama tadi produktivitas, tentunya yang modern hasilnya lebih banyak, lebih bagus kualitasnya. Kemudian dari sisi tenaga, kalau pertanian tradisional tuh kita masih nyangkul-nyangkul ya Mas, masih pakai celurit, masih pakai sapi. Kalau modern kita tinggal pencet tombol, tinggal nyolokin saklar gitu kan, Ya, udah berjalan semua sistemnya. iya Mungkin iya. seperti itu. Jadi lebih mempermudah, produktivitasnya juga lebih tinggi. Iya. Seperti itu. Tapi semisal eh, pertanian modern yang membawakan berbagai teknologi yang canggih, apakah Masnya juga sepakat kalau hal itu akan merusak baik itu sistem alam, sistem yang ada di masyarakat dan lain sebagainya, Mas? Teknologi hadir sebagai perusak, apakah Mas juga sepakat di dalam dunia pertanian modern, Mas? Menurut saya kurang sepakat karena teknologi itu ada untuk membantu manusianya ya. Ya. Kalau mungkin kerusakan alam itu disebabkan karena manusianya yang berlebihan dalam menggunakannya. Jadi misal pestisida kita menggunakannya berlebihan, itu pasti akan berpengaruh pada ekosistem sekitar. Menggunakan pestisida yang mati bukan cuma hama sasaran, tapi serangga-serangga lainnya yang mungkin jadi serangga predator, kemudian hewan-hewan lain juga ikut mati. Jadi ekosistem alam juga ikut terganggu. Mungkin seperti itu Mas. Kalau dari teknologi seperti mesin-mesin, saya rasa eh, nggak ada negatifnya lah Mas. Soalnya itu kan membantu kita. Iya, Jadi iya. petani jadi lebih mudah begitu. Yes, kembali lagi ke masalah cuaca ya Mas. Kita berbicara tentang iklim. Kita ketahui di iklim Jember kan per hari ini semakin panas dan semakin beda lah dengan Iya, dulu yang betul. adem dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Masnya ini sebagai petani milenial untuk menghadapi rintangan-rintangan seperti itu, Mas? Agar hidroponik yang Mas miliki ini tetap keberlanjutan terus-menerus. Kalau itu mungkin ini ya Mas. Kalau dari saya dari segi hidroponik itu cara mengatasinya dari semisal cuaca panas kayak gini, kan ini bisa kita lihat ini kalau 1 jam lagi ini bakal layu semua. Nah, biasanya itu kalau dari hidroponik ya Mas, Hmm. itu debit airnya harus dikencangkan gitu. Kemudian eh, menggunakan UV ini juga jadi solusi. Karena apa? Karena UV itu tetap menangkap sinar matahari, tapi eh, apa namanya ya? UV ini plastiknya, Frekuensinya Mas ya? plastik UV namanya. Oh, UV. Jadi tapi frekuensinya tetap eh, masuk ke tanaman dalam kadar yang dibutuhkan tanaman. Jadi nggak berlebihan gitu. Kalau boleh tahu, Mas, apa perubahan positif yang Anda lihat sejak menerapkan pertanian modern seperti ini, Mas? Perubahan positif. Ya, perubahan positif. Baik itu dari finansial atau dari Masnya sendiri. Tentunya kalau dari finansial ya ini bisa jadi tambah-tambahan uang saku kita lah gitu. Hmm. Kalau dari saya sendiri ya ini untuk berlatih, untuk kita berlatih, untuk saya berlatih berusaha, mencoba hal baru seperti itu. Jadi saya nggak hanya terpaku pada zona nyaman saya, tapi saya berani pergi keluar zona itu, maksudnya begitu, berani mencoba. Jadi mengetahui meskipun gagal, setidaknya saya sudah pernah mencoba, jadi nggak ada penyesalan gitu Mas. Jadi tetap ada pelajaran yang bisa diambil. Iya, 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 iya. Ya, teman-teman mungkin bisa dilihat ya. eh, Pertanian milenial atau pertanian modern ini salah satunya adalah untuk mencoba keluar dari zona nyaman ya teman-teman, dan itu sangat mempelajari kita sendiri untuk eh, berkembang terus-menerus ke depannya gitu. Kalau boleh tahu lagi Mas, apakah Anda berencana untuk eh, menerapkan metode pertanian yang lainnya Mas? Mungkin hidroponik model A, B, C, D dan sebagainya. Kan Pasti ada banyak iya, macamnya tuh Mas pasti ada hidroponik. Mas. Ini kalau yang saya pakai ini metode NFT, jadi aliran airnya itu tipis. Kemudian saya itu juga pengen kayak menerapkan metode DFT. Kalau terusan ada sistem wick, ada batch bucket.
kemudian ada yang vertikal juga ada. Iya, Sebenarnya iya. saya juga ada keinginan, cuma ya mungkin masih butuh proses lagi untuk menerapkannya. Benar butuh waktu pastinya, Mas. Iya. Baik teman-teman permisa, kali ini kita sudah membicarakan mengenai pertanian modern yang sangat eh, sedikit menambah pengetahuan kita ya mengenai pertanian, apa itu pertanian modern, dan dapat kita ketahui pertanian modern khususnya kita bagi anak muda itu akan mendapatkan banyak hal yang terutama kita dapat keluar dari zona nyaman, kita berani mencoba dan kita akan berani juga untuk berjuang dan mencoba suatu hal yang itu jauh dari kata menyerah gitu nggih Mas ya. Oh iya, benar sekali. Nggih. Sekian dari saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.